Oke, selamat malam Bapak Ibu. Kita akan membahas satu bagian firman Tuhan, tapi sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan boleh memampukan kami, boleh tiba di tempat ini pada PA pada malam hari ini. Biar Tuhan juga menganugerahkan kami kuasa daripada Allah Roh Kudus, sehingga kami boleh semakin dikuduskan, dan kiranya Tuhan juga pimpin kami semakin mengikuti Kristus yang sudah datang ke dalam dunia, sehingga hidup kami bukan sia-sia, tetapi hidup memuliakan nama Engkau. Berkati hamba-Mu, berkati kami semua, biar gereja ini pun selalu dikuduskan oleh pekerjaan oleh Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita bicara tentang Roh Kudus, Roh yang kudus. PPT bisa? Oke. Ini kita bicara tentang tujuan akhir daripada Roh Kudus bagi orang percaya. Kita bicara tentang tujuan akhir, kita mesti mengerti juga status awal kita. Bapak Ibu mau pergi ke puncak. Untuk bisa pergi ke puncak, Bapak Ibu harus mengetahui posisi awalnya Bapak Ibu di mana. Nggak bisa kita katakan saya mau pergi ke puncak, tetapi status kita atau posisi kita nggak jelas. Tentu kita lihat dalam Google Maps, pasti kita perlu namanya titik awal dan juga titik akhir. Kalau kita tahu kita lihat di dalam status awal kita mesti mengerti status awal daripada kita adalah manusia berdosa. Maka di dalam Roma 3 ayat 23, Bapak Ibu tidak perlu melihat, ini adalah penjelasan bahwa kita sudah berdosa dan sudah kehilangan. Bahasa asli yang dipakai adalah kita kekurangan, short of, kekurangan. Artinya bukan berarti manusia yang jatuh di dalam dosa itu kehilangan total daripada kemuliaan Tuhan. Dia ada secercah daripada kemuliaan Tuhan. Dia tetap ada yang namanya gambar dan rupa Allah. Tetapi dia kehilangan atau kita katakan kekurangan aspek daripada kemuliaan Allah. Bapak Ibu lihat di dalam yang namanya doktrin Alkitab, terutama doktrin manusia. Doktrin manusia kita melihat di dalam yang namanya ada kita lihat di sini misalkan ada wadah. Wadah. Di dalam wadah itu ini misalkan wadah. Nah, kalau kita diciptakan, kita diciptakan, ini semua adalah image of God. Kita misalnya ini gelas, ini adalah image of God. Tapi ketika kita bicara tentang yang namanya kita jatuh di dalam dosa, gelas yang berisi air ini sudah tercemar, bahkan kehilangan yang namanya air yang asli. Maka airnya itu bisa tercemar, airnya itu pun juga yang namanya kekurangan, hilang. Misalkan dia habis kurang. Harusnya diisi oleh yang namanya di dalam John Calvin dikatakan dikenal dengan holiness, righteous, dan juga yang namanya knowledge. Sejak jatuh di dalam dosa, ketiga hal ini sudah tidak ada, hilang. Apakah manusia tetap menjadi image of God? Tetap. Ketika manusia jatuh dalam dosa, dia tetap ada gambar dan rupa Allah. Jadi kita nggak kehilangan gambar dan rupa Allah. Hanya kita rusak. Kita kekurangan holiness, kita kekurangan righteousness, kita kekurangan knowledge of God berdasarkan John Calvin. Maka apa yang terjadi? Ketika Roh Kudus hadir membenarkan kita, Roh Kudus juga mengaplikasikan yang namanya kekudusan. Apa yang dilakukan? Dia mengisi sebagai image of God yang sejati, the image of God yang sejati. Kita mesti mulai di dalam konsepnya dulu, bahwa kita sudah rusak dan Roh Kudus itu masuk dan menguduskan daripada orang percaya. Tujuan akhir adalah sama. Status akhir daripada semua itu adalah berdasarkan Roma 8 ayat 29, saya bacakan, bisa lihat dalam PPT juga. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Nah ini kita bisa melihat menjadi serupa. Ini artinya apa? Yesus itu adalah true image of God. The true image of God. Dia yang pertama. Maka semua orang harus mengikuti apa yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Dia yang sulung di antara semuanya. Bagaimana kita bisa mengikuti dia? Itu adalah pekerjaan Roh Kudus yang memampukan kita untuk mengimitasi daripada Yesus Kristus. Ini tujuan akhir. Jadi di dalam doktrin reform kita nggak pernah mengajarkan kalau kita percaya Yesus, kita langsung masuk surga dan kita langsung dapat keselamatan tok. Atau kita katakan, kamu percaya Yesus itu masuk surga. Enggak. Kita nggak bicara cuma masuk surga tok. Enggak. Tetapi kita menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Menjadi sama dengan image of God yang sejati, yang seharusnya. Adam itu harusnya kalau nggak melakukan dosa, harusnya menjadi true image of God. Tetapi dia lacking, dia kurang. Oke.
Lalu apalagi? Di dalam, saya ngambil lagi di dalam 2 Petrus 1 ayat 4. Setelah kita menjadi serupa dengan Kristus, kita pun berpartisipasi dalam kodrat ilahi. Saya bacakan di dalam ayat tersebut. Dengan jalan itu, ia telah menganugerahkan kepada janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Apa itu? Supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Ini mau bicara nanti ujung akhir kita berpartisipasi dan menerima warisan berbagian di dalam Yesus Kristus. Nah, ini sekarang kita bicara bagaimana progres ya. Ini Bapak Ibu, lihat ya. Ini kan sama tadi ya, status awal, status akhir. Bagaimana rutenya, bagaimana jalannya itu adalah pekerjaan Roh Kudus yang menguduskan kita setiap saat. Ngerti ya? Bapak Ibu, kalau misalkan kita pergi, misalkan saya dari Harapan Indah menuju Cikarang, kita tahu status saya, posisi saya di Harapan Indah akan menuju kepada status akhirnya adalah Cikarang. Tetapi rute yang dipakai kan berbeda-beda. Betul ya? Rute yang dipakai berbeda-beda. Ada banyak cara. Nah, kalau kita bicara tentang Roh Kudus datang, dia akan memimpin secara progres, proses. Nah, kita akan bahas bagaimana kita dikuduskan setiap saat. Nah, ini PA kita di dalam hal ini. Pelan-pelan kita akan menggali bagaimana pekerjaan Roh Kudus di dalam diri orang percaya. Untuk sebagai langkah awal, saya sudah mengasumsikan Bapak Ibu sudah belajar yang namanya regeneration. Artinya, pekerjaan Roh Kudus itu harus melahirbarukan daripada orang yang berdosa menjadi natur yang sudah dibenarkan. Saya sudah mengasumsikan Bapak Ibu mengerti dalam hal ini. Jadi kita nggak bisa bicara orang berdosa, lalu nggak percaya, terus minta dikuduskan. Itu nggak bisa, impossible. Artinya Roh Kudus harus melahirbarukan, meregenerasikan, dan dia mengaplikasikan justification dan juga sanctification. Ini istilah justification, dia mengaplikasikan pembenaran, dia mengaplikasikan yang namanya pengudusan di dalam hidup. Kedua hal ini penting. Kita mesti mengerti juga. Ini ada praktikannya juga di dalam teologi reform, pengudusan dan juga justification terjadi bersama-sama. Kita nggak bisa berkata dibenarkan, tetapi kita nggak punya yang dikuduskan. Nggak bisa. Kita percaya dibenarkan dan dikuduskan sama-sama terjadi di dalam orang yang percaya. Itu satu paket. Dan kita juga menolak orang itu harus hidup kudus baru dibenarkan. Kamu harus berbuat baik dulu. Kamu harus ikut ke gereja, kamu harus ikut choir, kamu ikut pelayanan, berarti dikuduskan. Baru nantinya kamu dibenarkan. Itu salah. Kenapa mesti belajar ini? Ini ada aspek pastoralnya. Bayangkan di sini Bapak Ibu ikut pelayanan PI rumah sakit. Terus ada orang yang bergumul di dalam yang namanya dosa. Dia bergumul di dalam dosa, bergumul juga di dalam yang namanya kondisi kesehatan yang terus menurun. Bapak Ibu ketika tanya, membesuk atau menjenguk orang tersebut yang bergumul seperti itu, dia akan bertanya tentang imannya. Pak, saya sudah melakukan dosa ini, saya sudah melakukan itu, saya sudah melakukan itu. Tuhan mau terima saya gak ya? Tuhan mau pengen menganggap saya sebagai orang benar gak? Kita nggak mungkin loh. Di dalam pastoral kita ngerti ya, kita nggak mungkin bisa berkata misalnya begini ya, Bapak nggak bisa Pak, Bapak harus hidup benar dulu dengan cara dikuduskan. Bapak harus yang namanya ikut gereja, Bapak harus dibaptis, Bapak harus yang namanya ikut PA, Bapak harus ikut yang namanya kelas katekisasi lagi. Nggak bisa. Kenapa? Kalau orang seperti itu, ini nggak menjadi suatu penjelasan pastoral. Justru satu paket dibenarkan dan dikuduskan itu menjadi aspek yang terjadi bersama-sama kepada setiap orang percaya. Nah, ini saya kata ini sudah menjadi hal yang baku di dalam teologi kita. Maka saya lanjut poin pertama. Roh Kudus berarti memisahkan. Dia Roh Kudus, roh yang memisahkan kita kepada Allah. Artinya apa? Maksudnya apa sih? Memisahkan kita kepada Allah. Ini saya menjelaskan menguduskan berarti bahwa Allah mengambil kembali orang-orang dan hal-hal yang telah dipersembahkan untuk tujuan lain, serta telah memiliki dan dipakai untuk kepentingan selain kemuliaannya. Kemudian apa yang dilakukan Allah? Allah menjadikan mereka, merebut kembali miliknya sendiri, agar mereka merefleksikan kemuliaan daripada Allah itu sendiri. Contohnya, maka dibilang, bangsa Israel itu dulu diperbudak, milik daripada Firaun, milik daripada Mesir. Apa yang dilakukan oleh Musa, mediatori Musa, adalah merebut kembali milik Allah, yaitu Israel. Lalu setelah direbut,
Mereka itu bukan hidup luntang-lantung, tetapi mereka diajarkan beribadah, artinya dikhususkan bagi Allah, dipisahkan. Ini mau bicara setelah pindah daripada yang namanya Firaun, yaitu tuan daripada perbudakan saat itu, kita nggak lepas dari perbudakan, langsung lepas bebas. Enggak, kita pindah dari perbudakan yang satu menuju perbudakan yang baru. Perbudakan apa? Perbudakan penyembahan kepada Allah. Ingat ya, menjadi diperbudak Allah, ini katanya kasar ya, diperbudak Allah itu jauh lebih nikmat, lebih benar dibandingkan diperbudak oleh dunia atau diperbudak oleh iblis. Maka kita nggak pernah lepas kata freedom. Kita katakan bebas dari semua yang nggak bisa. Kita pasti hidup memperhambakan sesuatu, menyembah sesuatu. Cuma Allah mengarahkan kita kepada menyembah Allah yang benar. Ini tugas daripada Allah Roh Kudus. Dia merebut, dia mengambil kembali, termasuk juga barang-barang suci. Kalau misal di dalam perjanjian lama itu kan ada barang-barang yang didedikasikan. Itu kan dikepret oleh darah, dikhususkan, dicuci. Itu apa? Dikhususkan untuk yang namanya untuk ritual-ritual yang di dalam kemah suci atau bait suci. Ini bicara ke dalam hal itu. Manusia itu sudah seharusnya diciptakan untuk kemuliaan Allah. Tetapi sekarang refleksikan ya. Tetapi karena dosa, maka manusia itu diperbudak oleh dosa, diperbudak oleh iblis. Lalu apa yang dilakukan? Tuhan mengambil kembali, merebut kembali manusia, umatnya itu dengan menggunakan, ya katakan, dengan berbagai cara, hingga klimaksnya ke dalam Yesus Kristus. Sehingga Allah itu mengembalikan tujuan manusia, ini manusia image of God itu menyembah kepada Allah. Bapak Ibu, ini saya pernah kasih contoh, HP itu bisa nggak dipakai buat ganjelan pintu? Bisa lah. Tapi benar nggak? Manusia bisa nggak dipakai untuk hal-hal yang aneh-aneh? Bisa. Diperbudak untuk hal-hal yang aneh. Dan itu yang dilakukan oleh iblis. Maka apa yang dilakukan Roh Kudus, yaitu mengembalikan kita, merebut kita kembali kepada yang seharusnya. Sekali lagi ya, HP bisa dipakai buat ganjelan pintu, bisa tipuk anjing kalau HP gede zaman itu bisa. Tetapi itu bukan seharusnya. Nah, Allah mengembalikan dan tujuannya nanti untuk kemuliaan Allah itu sendiri. Nah, ini perlu kita mengerti juga di dalam pemikiran kita, bahwa tujuan kita nantinya punya karakter seperti Allah. Tuhan nggak suruh kita menjadi orang yang baik. Lucu ya. Tuhan nggak menjadikan kita menjadi orang yang baik, tetapi Tuhan mau menjadikan kita menjadi orang yang benar. Bedanya gini, Yesus Kristus marah gak? Marah. Dia ketika dia melihat yang namanya pelataran bait suci itu dipakai buat perdagangan, semua orang yang mau berdoa itu dipersulit, Yesus tuh marah. Artinya apa? Apakah di dalam perspektif zaman sekarang, saya kebetulan besok tuh belajar postmodern, jadi kepengaruh di dalam ini. Postmodern lihat, Yesus tuh marah-marah. Yesus tuh jahat, marah-marah, lihat tuh, dia mengusir, bahkan dia pernah marah sama papanya. Lihat tuh, Yesus tuh nggak jadi orang baik. Kita mesti lihat, perspektif baik di zaman sekarang sudah bergeser. Yang kita maksudkan adalah bagaimana kita masuk ke dalam perspektif yang benar. Yaitu Allah itu, Yesus Kristus itu harus benar sesuai dengan apa yang sesuai dengan karakter Allah. Kalau Allah itu marah karena dosa, maka Yesus Kristus juga harus marah karena dosa. Setuju ya? Maka sama, gereja, kalau misalkan Allah itu marah karena dosa, gereja sebagai tubuh Kristus juga harus marah terhadap dosa. Berarti ya, konsisten. Karakternya sama. Tujuan daripada Allah Roh Kudus demikian. Naturnya seperti itu. Maka di dalam perjanjian ya, kita kan direbut kembali. Itu ada bahasa-bahasa secara simbolik ritual itu seperti sunat. Sunat itu kan perjanjian. Artinya ada darah tertumpah, sunat ada darah tentunya. Itu ada menjadi suatu ritual. Kamu ini dulu milik iblis, sekarang sudah menjadi milik daripada umat perjanjian Allah. Ini konsep perjanjian, konsep yang ada. Oke. Dalam hal ini tujuan daripada, nah dan kita bicara juga Roh Kudus ketika bekerja dalam hidup manusia, hidup orang percaya itu juga dilakukan dengan cara yang kreatif. Nah ini menarik juga ya, kita mesti lihat juga karakteristik dari pekerjaan Allah Roh Kudus, yaitu Roh Kudus adalah Roh Kudus yang kreatif. Setiap orang mengalami pertobatan dan pengudusan dengan subjektivitas yang sendirinya. Ini mau bicara apa sih? Gini loh, Roh Kudus tuh pribadi. Roh Kudus tuh nggak bisa yang namanya dikotak-kotakan atau dikasih rumus seseorang bertobat seperti ini. Contoh ya. Ada orang nonton film Yesus. Orang tua nonton film Yesus.
Dia nggak pernah nonton film Yesus, akhirnya ketika dia nonton film Yesus tuh senang sekali. Apa yang dilakukan? Dia bertobat. Apa yang dia lakukan selanjutnya adalah dia bilang kepada guru agamanya. Dia bilang kepada guru agama, Pak, tolong dong anak-anak remaja, anak-anak yang Bapak ajaran itu 1 jam pelajaran nonton film Yesus, Pak. Kenapa? Karena hati saya terubahkan karena nonton film Yesus. Sang gurunya putar film Yesus. Apa yang terjadi? Apakah 20-30 orang murid yang mendengar, melihat, menyaksikan film Yesus itu bertobat? Enggak juga. Nggak bisa. Nggak sama. Karena berbeda cara kerjanya. Bahkan kalau anak zaman sekarang malah bilang, ini film apa? Nggak jelas. Lalu juga kita lihat nih, kadang-kadang kita juga berbicara tentang firman Tuhan yang dijelaskan atau dikhotbahkan oleh pengkhotbah yang baik. Ada, memang pengkhotbah yang baik, dia jelaskan dengan sangat baik, dengan eksposisi, dengan cara yang baik, logika, dengan filsafat, dengan cara. Tetapi belum tentu juga mempertobatkan orang yang sama atau orang yang lain, nggak bisa. Kenapa? Karena pribadi pribadi Roh Kudus itu berbeda-beda. Artinya apa? Pribadi Roh Kudus itu menggunakan dengan cara kreatif. Dia nggak bisa dikotakan dengan kalau kamu mau tobat, mau dengerin podcast daripada pendeta ini. Kalau kamu mau tobat, kamu mesti ke gereja ini. Maka kita menikmati semua pekerjaan Roh Kudus yang kreatif. Ini baru juga NRTC BCN. NRTC BCN. Banyak yang bilang, kalau nggak tobat-tobat, masukin ke dalam NRTC. Kenapa? 4 hari 3 malam. Dijejelin yang namanya firman Tuhan. Terus kok pengkhotbahnya bagus-bagus semua. Dikondisikan dengan kondisi yang harus mendengarkan firman Tuhan. Kalau berisik, kalau misalkan kabur dari ruangan itu langsung dicari nama asyir. Kita pernah mengalami itu. Apakah menyebabkan para remaja bertobat? Belum tentu. Kenapa sekali lagi? Karena Roh Kudus itu kreatif. Roh Kudus itu bekerja dengan caranya sendiri. Bahkan di dalam KTB juga. Kadang-kadang KTB itu berbeda-beda, karakter beda-beda. Berbeda-beda. Ada KTB pemimpinnya strict. Kalau jam segini harus kumpul. Berarti kan kalau jam 7 kumpul, berarti kamu harus standby sebelum jam 7. Ada yang strict. Dan ternyata ketika Roh Kudus bekerja kepada orang tersebut, kepada anak KTB itu cocok. Kenapa? Karena Tuhan mempersiapkan, karena pemimpin KTB-nya strict, anak KTB-nya pun juga senang dengan hidup yang strict. Sehingga pertumbuhan, pengudusan, pertobatan terjadi di dalam diri anak KTB itu. Tapi gimana kalau misalnya pemimpin KTB-nya strict, ketemu anak yang bebasnya minta ampun, bejagulan, bangun tidur seenak-enaknya. Ya Tuhan bekerja, Tuhan bisa pakai yang namanya pemimpin KTB yang mungkin dengan caranya berbeda. Nggak terlalu strict, tetapi tentu saya percaya juga harus ada yang namanya ketepatan waktu, ada yang namanya mendidik lah intinya dalam hal ini. Tapi sekali lagi saya mengatakan bahwa pekerjaan Allah Roh Kudus tidak bisa dikotak-kotakan, tidak bisa menjadi satu rumus. Dia adalah pribadi. Ada juga yang mengatakan, Pak, pakai ikut II. Tahu ya II? Evangelical Explosion. Maka kita kemarin baru ada PI pribadi, PI rumah sakit, PI pribadi. Ada caranya, versi Pak Michael Desmore. Itu bukan cara satu-satunya untuk kita dekat sama yang namanya orang yang nggak mengerti jadi percaya. Enggak. Itu cara yang dikatakan salah satu cara. Tidak ada rumus. Karena kenapa? Sekali lagi, Roh Kudus adalah Roh Kudus yang kreatif. Allah itu kreatif. Dia bisa pakai cara apapun. Lanjut ya, bagaimana prosesnya? Nih kita masuk ke prosesnya. Yang pertama adalah Kristus menguduskan dirinya sendiri. Dalam Yohanes 17 ayat 19, aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Sekali lagi kata menguduskan itu adalah memisahkan diriku bagi mereka. Yesus itu dikhususkan atau dipisahkan, dipersiapkan bagi mereka, bagi pekerjaan Allah. Nah ini di dalam yang namanya, ini kita melihat di dalam yang namanya perjanjian baru ya, Old Testament, perjanjian lama, itu ada domba Paskah. Di dalam domba Paskah, orang Israel tuh nggak menentukan domba Paskah itu dengan cara cap-cip-cup. Dia itu sudah mempersiapkan domba Paskah itu sejak domba ini dari lahir.
Jadi ketika domba ini lahir, dia sudah dipisahkan kandangnya sendiri, makanannya sendiri, dia nggak kumpul bareng-bareng dengan kandang-kandang yang lain, dengan domba-domba yang lain. Artinya apa? Sejak dari lahirnya, dia ditentukan nantinya dipersembahkan bagi hari raya Paskah. Oke, Yesus Kristus adalah anak domba Allah. Kata paralelnya, Yesus anak domba Allah. Artinya, dia itu menguduskan diri sendiri, bukan berarti dia berdosa, bukan. Tetapi dia itu dikhususkan sejak kekekalan, lihat ya. Sejak lahir, katakan sejak kekekalan, supaya rencana Allah tergenapi. Rencana Allah tergenapi. Itu tujuan daripada Yesus menguduskan dirinya sendiri. Dia mendedikasikan hidupnya, dipisahkan untuk kepada Allah saja. Sama seperti imam besar ya, imam besar itu punya satu kalis dalam 1 tahun masuk ke dalam ruang maha kudus Allah. Itu dalam the day of atonement. Ini hari raya pendamaian. Apa yang dilakukan oleh imam besar itu, dia harus membersihkan diri, dia harus mentahirkan diri, baru boleh masuk. Yesus juga demikian, dia juga harus menguduskan diri, supaya dia bisa menggenapkan pekerjaan pendamaian itu. Caranya gimana? Kalau misalkan keturunan Harun itu, imam besar itu harus pakai ritual, dia potong yang namanya potong binatang, dia mesti kepret yang namanya ada binatang, ada juga binatang yang dikasih Azazel, ada yang dipakai ini. Bapak Ibu bisa lihat di dalam imamat, Yesus menguduskan dirinya adalah dia menguduskan seluruh hidupnya, dan juga ketaatannya, bahkan sampai kematiannya, khusus kepada Allah. Khusus, jadi nggak parsial. Seluruh hidupnya didedikasi kepada Allah. Oleh sebab itulah Kristus menjadi sumber pengudusan kita. Roh Kuduslah yang nantinya mengaplikasikan setiap orang percaya kepada Yesus Kristus yang menjadi pelopor. Nah, ini satu ayat firman Tuhan lagi, biar kita bisa mengerti pekerjaan yang paling pertama adalah Yesus Kristus terlebih dahulu. Dalam Ibrani 2 ayat 10 sampai 12 ini, sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya, olehnya, segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus, lihat ya, menyempurnakan, menguduskan Yesus, yang memimpin di pionir atau archegos, mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Sebab ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu, itulah sebabnya ia tidak malu menyebut mereka saudara. Katanya, aku akan memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat. Ini sedikit, saya memperlambat sedikit ya, di dalam Ibrani pasal kedua ayat 10, misalkan, Kristus menjadi pionir. Saya sudah kasih warna merah. Yang memimpin, bahasa aslinya adalah yang pionir, yang pertama kali. Jadi Yesus tuh membuka jalan supaya setiap orang di dalam Kristus bisa ikut bersama-sama dia menjadi the true image of God. The true image of God. Masuk. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Adam gagal, Israel gagal, kita semua pun gagal, sehingga Yesus Kristus itu yang menjadi pertama, pionir, manusia yang hidup benar di hadapan Allah. Nah, oke. Nah, sekarang kita juga mesti mengerti Kristus itu mati bagi kita. Itu benar ya? Kristus mati bagi kita. Tapi kebenaran tersebut adalah kebenaran parsial. Kenapa? Ini saya mengutip dari Sinclair Ferguson dalam buku yang saya baca, bahwa Yesus mati bagi kita itu benar, tapi kebenaran itu adalah kebenaran parsial. Kenapa? Karena Yesus juga hidup bagi kita. Yesus mati, Yesus juga hidup bagi kita. Supaya apa? Supaya karena hidup dia, kita bisa beroleh yang namanya kita beroleh yang namanya hidup kekal. Kita mendapat kekekalan. Nah, ini kita lihat ya. Ini saya sebenarnya di PA yang lalu, di sebelum beberapa bulan lalu, saya sudah menjelaskan namanya the active obedience of Jesus ya. Ini active obedience. Artinya mau bicara apa? Kita nggak bisa masuk ke dalam kekekalan tanpa yang namanya Yesus taat secara aktif.
Nah, ini ada dua jenis, ada yang pasif. Pasif itu lebih gampang. Pasif, Bapak Ibu tinggal pikirkan saja, dia menerima segala yang namanya ketaatan karena daripada dosa-dosa manusia. Contoh ya, dia menderita, ini gampang, paling gampang, pasif itu adalah dia menderita karena dosa-dosa manusia. Dia mengalami yang namanya cercaan, dia mengalami suffering, dia mengalami semuanya itu sampai mati di atas kayu salib, itu pasif. Dia menerima. Sebagaimana Yesus mewakili mendapatkan murka, sebagaimana dia dimurkai Allah dan dia adalah yang menanggung dosa umat manusia. Dia pasif. Tetapi passive obedience itu hanya menyelesaikan murka Allah. Murka Allah, selesai. Justru kita perlu yang namanya ketaatan aktif daripada Yesus Kristus supaya kita ini bisa yang dapat beroleh hidup yang kekal. Artinya apa? Nih, Adam itu disuruh Tuhan, diminta Tuhan, Adam, kamu jangan makan buah yang terlarang, yang Tuhan sudah larang. Artinya apa? Adam itu harus aktif, taat untuk tidak makan buah yang Tuhan larang secara aktif. Artinya dia mesti secara aktif. Yesus Kristus juga. Yesus Kristus secara aktif menaati segala perintah Bapa. Secara aktif. Dia makanya mengalami yang namanya kita katakan dia benar-benar berdoa, dia benar baca Alkitab, dia melakukan segala kehendak. Karena ketaatan aktifnya itu menyebabkan dia beroleh hidup yang kekal. Nanti ya, Adam aktif taat mendapatkan hidup yang kekal. Yesus Kristus itu the second Adam, dia itu harus aktif secara taatannya aktif supaya kita juga mendapatkan yang namanya hidup yang kekal. Nah, masalahnya adalah kalau Yesus ini aktif obedience, berarti kan dia intinya sebagai manusia dia masuk hidup dan kekal kan. Masalahnya pekerjaan Roh Kudus ini diperlukan supaya kita ini bisa menerima hidup yang kekal. Ini kita kenal dengan union with Christ. Dan union with Christ ini terjadi karena pekerjaan Allah Roh Kudus yang menguduskan kita. Jadi keaktifan kebenaran Kristus ini diterapkan kepada kita. Ini progresnya. Oleh sebab itu di dalam Ibrani 2 dikatakan karena dia duluan berhasil, dia sudah active obedience, dia memperoleh hidup yang kekal, Yesus sebagai manusia ya, maka kita perlu dipersatukan di dalam Kristus. Bagaimana caranya? Karena itu pekerjaan Roh Kudus yang mengaplikasikan kepada diri kita. Sehingga kita mendapat persekutuan, union with Christ itu terjadi. Nah, tanpa daripada Yesus yang pionir, tanpa Yesus pionir, kita nggak dapat yang namanya hidup kekal. Nggak dapat yang namanya kekudusan. Roh Kudus itu yang mengaplikasikan kekudusan kita supaya kita menerima segala benefit-benefit di dalam Yesus Kristus. Nah, sekali lagi proses pengudusan itu adalah proses yang tidak instan dan continue sampai kita kembali kepada Tuhan. Ini berharap Bapak Ibu mengerti ya. Ini kenapa saya harus mengerjakan membahas tentang kristologi. Gini, kita bahas doktrin Roh Kudus sekali lagi tidak pernah lepas dari kristologi. Itu nggak pernah lepas. Nggak pernah mungkin lepas. Roh Kudus akan membawa kita mendekat kepada Yesus Kristus. Yesus Kristus yang mana? Yang sudah secara aktif taat memperoleh hidup pengekal, maka dia mengaplikasikan seluruhnya kepada diri gereja, sehingga kita di dalam Kristus memperoleh segala benefitnya itu. Oke, ini yang kedua. Apa yang dilakukan? Dia membawa kita berpartisipasi di dalam Kristus. Nah, ini sedikit kompleks ya, di dalam Roma ya, nanti kita baca juga. Dipersatukan dengan Kristus, maka tidak boleh kita hidup bagi dosa. Karena apa? Kita sudah mati bersama Kristus, dan hidup kita yang sekarang ini adalah bagi Allah di dalam Yesus Kristus. Mari kita coba buka di dalam Roma ya, kita baca Roma nih, kita baca bergantian ayat 1 sampai 11, supaya Bapak Ibu bisa mengerti logika berpikir dari Rasul Paulus yang cukup kompleks. Saya 1, Bapak Ibu boleh ayat 2, kita bergantian sampai ayat ke-11. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Ayat kedua. Atau tidak
Tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Karena kita tahu bahwa Kristus sudah ia bangkit dari antara roh mati, tidak mati lagi, mau tidak berkuasa lagi atas dia. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Nah, ini dasar firman Tuhan ya, kita berpartisipasi gini. Kita nggak bisa mengikut Yesus dan berpartisipasi dengan Yesus hanya di dalam kebangkitannya saja. Nggak bisa. Kita harus berpartisipasi. Rasul Paulus memberikan penjelasan, kita juga harus berpartisipasi di dalam kematiannya. Kenapa? Dalam slide saya katakan kematian Kristus adalah kematian bagi dosa. Maka Yesus Kristus yang mati bagi dosa, dengan pekerjaan Allah Roh Kudus, dia mengajak kita berpartisipasi, ikut mati bersama dengan Kristus. Oke. Karena kita mati dan bangkit bersama dengan Kristus, sesuai dengan yang dituliskan oleh Rasul Paulus. Yang kedua, maka sama, kalau kita mati bersama dengan Kristus karena pekerjaan Roh Kudus yang mengaplikasikan kita, maka kita pun juga dibangkitkan juga. Tentu kita belum bangkit karena bicara tentang eskatologi nanti, sehingga hidup kita yang sekarang ini nantinya harus dipersembahkan bagi Allah. Maka argumentasi ini, jika kamu sudah percaya kepada Tuhan, kita tidak boleh terus-terus berbuat dosa. Karena kalau kamu terus-terus berbuat dosa, itu sama saja seperti hidup yang lama, di mana kamu belum ikut tersalib bersama dengan Yesus yang juga menyalibkan dosa-dosa kita. Lihat ya, polanya begitu. Kalau kamu terus-terus melawan itu, kamu berarti hidupnya berkontradiksi. Harusnya kamu sudah bangkit bersama dengan Yesus, harusnya kamu hidup di dalam Allah, di dalam Yesus Kristus, sehingga kamu melakukan segala kebenaran Kristus. Berpartisipasi di dalam kematian dan juga kebangkitan. Ya, di dalam hal ini, karena jelas Yesus Kristus di atas kayu salib melunaskan segala dosa kita secara total. Jadi nggak ada lagi dosa-dosa tambahan, nggak ada. Dia melunaskan dosa kita secara total. Maka kalau kita ikut tersalib, maka seluruh dosa-dosa kita harusnya dimatikan. Oke, sekarang kita lihat lagi ke slide. Nah, ini nggak usah, sebentar ini saya kecepatan. Nah, saya meng-highlight juga ke poin ke B yang kebangkitan Kristus. Kita berpartisipasi dan juga dibangkitkan secara eskatologis sehingga hidup bagi Allah. Ini saya menambahkan secara eskatologis. Kenapa sih saya skalakan eskatologis? Karena Paulus juga sadar bahwa di dalam diri kita masih bergumul di dalam dosa. Kita masih kadang-kadang berpikir untuk melakukan dosa, walaupun di dalam Roh Kudus, kita Roh Kudus yang diam dalam hati kita, itu selalu berkata-kata jangan melawan Tuhan. Kita katakan kita ada old self, kita pernah jadi hamba dosa, dan memang tubuh kita adalah tubuh yang berdosa. Kita ada pergejolakan. Satu sisi natur kita sudah diperbarui. Natur kita sudah diperbarui oleh pekerjaan Allah Roh Kudus, yaitu namanya lahir baru. Dua tension ini sering terjadi. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut tentang tubuh dan juga yang namanya roh. Nah, kenapa saya katakan hidup di dalam eskatologi? Nah, kita belum mendapatkan tubuh kebangkitan atau tubuh kemuliaan. Tubuh yang kita ini adalah tubuh yang penuh dengan dosa, dalam konteks sudah jatuh dalam dosa. Maka sering sekali dalam hidup kita, kadang-kadang tension ini terus ada. Nah, salah satu teolog reform menjelaskan kita dengan
suatu penjelasan yang namanya ada istilah namanya D-Day dengan V-Day. Nah, ini ada di dalam konsep World War II. Jadi D-Day itu adalah hari di mana sekutu ya menghancurkan yang namanya musuh-musuhnya. Kapan itu? Mereka para sejarawan mengatakan sejak tentara sekutu berhasil mendarat di salah satu negara Eropa dan menang di dalam perang itu. Itu 1944. Ini dikatakan demikian. Tapi kita tahu bahwa hari kemenangan Victory Day itu belum tahun 994, tapi 1945. Masa di antara ini, antara kemenangan, ini kemenangan udah pasti menang, dengan hari di mana hari proklamir kemenangan ini adalah masa antara. Nah, di dalam teologi reform dikatakan dengan already but not yet. Artinya sudah, Kristus sudah menang total di atas kayu salib. Kuasa iblis tuh dilucuti. Semuanya tuh sudah dihancurkan total. Ini ada istilah yang dipakai juga oleh Rasul Paulus itu, Yesus Kristus itu tuh seperti panglima perang. Panglima perang di dalam kebudayaan Romawi itu, kalau dia menang perang, dia akan masuk ke gerbang utama, triumphal entry, namanya triumphal entry ya. Itu suatu gerbang kemenangan. Dia masuk, ketika masuk apa yang dilakukan sebagai orang yang menang, dia akan bawa tawanan-tawanannya. Artinya tawanan perang. Jadi dia masuk tawanan perang itu, dan yang paling utama adalah rajanya tuh diikat dan dipermalukan, dilucuti, dipermalukan. Supaya apa? Supaya warga-warga yang melihat panglima itu masuk dan melihat tawanan perang dan itu rajanya yang sudah lucuti, itu bersuka cita. Nah, ini adalah pekerjaan daripada Yesus ketika dia masuk ke dalam dunia orang mati. Mati dan bangkit, dia menghancurkan, melucuti kerajaan setan. Bahkan dia mengikat si setan itu dan dia bawa masuk. Itu suatu hari kemenangan. Oke? Ini hari decision. Yang benar mengatakan bahwa kemenangan sudah pasti. Tapi permasalahannya dari masa already .net itu masih ada yang namanya musuh-musuh yang masih berkeliaran. Pengaruh-pengaruh iblis masih ada. Pengaruh-pengaruh yang namanya konco-konconya apa ya? Kata istilahnya apa ya? Kroco-kroco itu masih berkeliaran. Dia masih mengganggu dan memang tuh menyakitkan. Tubuh kita ini masih tubuh yang membutuhkan makanan. Tubuh kita ini yang kalau kena penyakit, kita langsung jatuh. Kalau kita yang namanya panas, kita merasakan panas. Kenapa? Karena memang kita masih ada di dalam dunia yang sudah jatuh di dalam dosa. Kapan hari yang namanya V-Day? Bapak Ibu sudah bisa nebak kapan hari ini? Yesus datang kembali. Ini hari di mana hari benar-benar kita mendapatkan tubuh kebangkitan dan kuasa dosa dipatahkan total. Dan Allah itu, Yesus tuh berkuasa dengan total, dengan penuh, dengan kemuliaannya. Itu hari di mana Tuhan menang. Maka lucu ya nih, kalau teman Bapak Ibu baca di kitab Wahyu ya, Wahyu. Salah satu kitab Wahyu itu di pasalnya itu menjelaskan ada orang-orang yang pakai baju putih. Itu orang-orang suci, orang-orang martir. Dia berteriak kepada Allah Bapa, dia berdoa, dia berkata, berapa lama lagi Tuhan engkau berdiam, berapa lama, how long, dikatakan berapa lama lagi. Ini menjadi suatu teologi yang baik. Orang yang sudah mati martir, dia sudah masuk surga, ternyata masih merindukan Tuhan membalaskan penghukuman kepada darah orang martir. Sekaligus, orang yang pakai baju putih itu menantikan tubuh kebangkitan. Artinya, ini mau bicara surga, Firdaus, yang dijelaskan, Firdaus, itu adalah intermediate state, masa antara. Masa di mana jiwa kita sudah bersama dengan Tuhan. Tetapi tubuh kebangkitan belum diberikan. Kapan tubuh kebangkitan? Ketika Yesus datang kembali, maka surga itu bukan tempat permanen kita. Surga itu adalah tempat transit kita
Dan nantinya kita masuk ke dalam langit dan bumi yang baru. Itu waktu kita mendapatkan tubuh kebangkitan, itu adalah hari di mana the V-Day. Oke ya, ini kita bicara tentang eskatologi. Nah kan bilang ya, Roh Kudus, doktrin Roh Kudus bicara tentang Kristus, bicara juga tentang akhir zaman Bapak Ibu. Karena benefit-benefit daripada pekerjaan Kristus itu ditarik maju, ditarik mendekat kepada kita karena pekerjaan Roh Kudus. Ingat ya Bapak Ibu ya. Contohnya juga dalam perjamuan kudus. Pendeta Thomas sering sekali kita ini ketika menerima cawan dan roti, kita itu ditarik, diangkat ke atas ke surga. Ngerti ya Bapak Ibu? Kan diangkat, artinya apa? Kita tuh oleh pekerjaan Roh Kudus yang hadir daripada orang percaya, itu membuat kita merasakan surga. Artinya surga itu persekutuan dengan Tuhan, surga, kita katakan surga ya, itu ditarik turun di dalam dunia. Kan? Surga ditarik turun ke dalam dunia. Artinya terciptanya langit dan bumi secara bersamaan. Perjamuan kudus seperti itu. Pertemuan langit dan bumi. Katakan tinggal di dalam langit dan bumi. Itu menarik ke dalam aspek eskatologi. Dikenal dengan realize eskatologi. Oke ya, Bapak Ibu. Jadi ini full systematic theology. Oke, lanjut. Nah, ini kita juga lihat di dalam tension, ada juga di dalam poin saya yang kecil, ada tension antara roh dan daging. Bapak Ibu, kita mesti lihat daging di sini bisa banyak arti. Daging itu di dalam perspektif Yesus bisa juga dikatakan sebagai netral. Kamu harus makan dagingku, tubuhku. Netral kan? Artinya cuma makan. Tetapi di dalam pembacaan Rasul Paulus, daging itu negatif. Jangan kamu hidup oleh daging. Jangan kamu dikuasai oleh daging. Artinya pembacaan itu punya dua makna. Makna yang pertama itu bisa positif atau netral. Itu di dalam perbaca Yesus, kamu harus makan daging, makan yang namanya roti, makan simbol daripada tubuh Yesus. Itu nggak masalah. Tetapi kalau konteks di dalam Paulus berkata, kamu daging ya, daging. Ini juga perdebatan juga, dia pengakuan Imam Rasuli ya. Paulus juga di dalam konteks itu pun juga berkata, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang kudus. Berarti persembahkan daging. Ngerti Bapak Ibu ya? Artinya, konteks daging itu nggak bisa langsung dibilang daging itu negatif. Nggak bisa. Kita lihat di dalam konteks kalimat atau di dalam apa yang dijelaskan oleh Paulus juga. Nah, di dalam pembahasan kita pada malam hari ini, kita melihat di dalam sebenarnya di dalam Roma pasal 6 ya, kita lihat di Roma pasal 6 ya, itu sampai Roma ke pasal 7 terutama, itu nanti ujung-ujungnya Paulus akan masuk ke dalam perdebatan, saya punya tubuh yang celaka, saya punya tubuh yang seperti ini, celakalah tubuh ini. Nah, ini latar belakang kenapa Paulus tuh menuliskan antara tension antara roh dan juga daging. Maka kalau misalkan kita hidup di dalam roh, maka kita menghasilkan buah roh. Saya mengambil dari kitab surat Galatia. Tetapi kalau orang yang hidup dalam daging secara negatif, dia akan menghasilkan kecemaran, dia akan menghasilkan namanya percabulan, jahat, dengki, pesta pora, itu hasilnya, itu buahnya. Maka saya lihat bagi orang yang berpartisipasi dalam Kristus, dia akan mengalami ini, kita lihat ya dalam ini, berpartisipasi. Dia harus terus mematikan dosa, mematikan kedagingannya, dan harus hidup semakin lama semakin di dalam roh. Dua itu harus ada. Nggak bisa kita katakan gini, ekstrim yang salah ini, kalau kita di dalam Yesus, maka sekarang kita sudah tidak lagi ada kedagingan. Jadi gini ya, kalau kamu berbuat dosa, maka kamu bukan orang percaya. Itu ekstrimnya. Jadi itu adalah perfeksionis yang utopia. Kalau kamu sekarang nyontek, kalau sekarang kamu berzina, kalau kamu sekarang melakukan dosa, berarti kamu belum hidup dalam roh. Kalau kamu belum hidup dalam roh, kamu belum orang percaya. Kalau belum orang percaya, kamu pasti akan dimurkai Allah. Nah itu nggak sesuai dengan pemikiran daripada Paulus. Paulus mengatakan, walaupun kamu sudah di dalam Kristus, kamu ada tension, kamu ada peperangan di dalam masa sekarang. Karena kita hidup di dalam already but not yet ini. Karena kita masih punya tubuh kecemaran ini. Bilang celakalah
Maka di dalam Roma pasal 7 katakan, celaka siapakah yang bisa membebaskan tubuh ini? Syukur kepada Tuhan, Tuhanlah yang membebaskan ini dari tubuh itu. Kapan? Nanti. Jadi ini juga penting juga di dalam pastoral. Pastoral, kenapa saya katakan doktrin itu juga harus masuk ke pastoral? Kalau orang yang terus melakukan dosa, terus melakukan dosa, kita bisa pakai pendekatan juga. Ini ingat ya, kalau orang terus melakukan dosa, kita nggak boleh masuk ke dalam langsung ke doktrin kedaulatan Tuhan, atau masuk ke dalam doktrin yang namanya kalau kamu berdosa, berarti Tuhan sudah menetapkan kamu binasa, kamu tidak yang namanya dipilih. Itu nggak membangun di dalam jemaat. Kita bisa masuk ke dalam doktrin yang namanya Roh Kudus menguatkan orang-orang di tengah-tengah pergumulan supaya kita bisa menang. Berarti ya, dalam hal ini ya. Jadi kita nggak bisa, jadi kalau makin punya kekayaan teologi, sistematik teologi yang baik, kita pendekatan pastoral pun nggak cuma satu. Ini PR saya, nih curhat sedikit. Pak Suryadi nggak hadir. Curhat sedikit, di Purwokerto itu ada salah satu oma yang katakan dia sakit hati karena dia dikatain atau dijudge, kamu ini bukan orang pilihan. Ngeri kan ya? Pendeta langsung menjudge, ini bukan orang pilihan. Padahal oma ini adalah oma yang setia, oma yang baik. Dan itu langsung mengubah hatinya, mengubah itu. Maka untuk saya katakan ya, dia kan langsung menjudge mental, lihat ya, menjudge langsung memvonis ini bukan orang pilihan. Itu nggak membangun di dalam gereja. Kita semua berarti perlu kelincahan berteologi. Kalau orang yang lagi misalnya bergumul dalam dosa predestinasi, kita jangan masuk ke dalam doktrin predestinasi. Kalau dia bergumul di dalam dosanya dia, jangan masuk ke dalam yang namanya sovereignty of God. Ini dunia memang berdosa, suffering, kamu harus menderita, kamu harus kuat, kamu nggak percaya namanya kedaulatan Tuhan, Tuhan tuh pegang. Itu nggak membangun. Kita bilang, ya memang Roh Kudus menguatkan, sekali lagi, Roh Kudus yang memimpin. Kita masuk bisa juga doktrin gereja. Doktrin gereja artinya Tuhan bawa kita gereja, masuk ke dalam gereja untuk kita bertumbuh bersama-sama, berpartisipasi di dalam Kristus. Oke ya. Oke. Satu poin lagi. Nah, setelah itu kita masuk ke dalam mengimitasi Yesus. Nih, kita sudah lihat Yesus sebagai pionir. Dia pusat sumber kekudusan kita. Roh Kudus mengaplikasikan kekudusan supaya kita menerima hidup yang kekal, dan untuk mengaplikasikan kita harus mati dan bangkit bersama Kristus, kayak berpartisipasi. Lalu setelah ini kita hidupnya bagaimana? Kita harus mengimitasi Yesus. Imitasi Yesus artinya kita terus bertanggung jawab untuk makin serupa dengan Yesus Kristus. Apa maksudnya? Ini suatu hidup yang paradoks. Kenapa? Hidup mengikuti Yesus artinya selalu membawa kematian Kristus setiap hari. Lihat ya, kamu mau hidup bagi Kristus, kamu harus bawa, tanda kutip ya, mayat Yesus, kamu bawa yang namanya tubuh Kristus yang tersalibkan setiap hari. Yaitu dengan apa? Sangkal diri dan pikul salib setiap hari. Jadi kalau kita mau mengaplikasikan doktrin Roh Kudus dan kita mau hidup mengikuti Yesus, berarti gimana? Kita harus memancarkan kehidupan yang kita katakan, yang apa dikatakan, mematikan dosa, menyangkal diri, pikul salib di dalam setiap hidup kita. Maka agak kontras sebenarnya. Kalau misalkan pendeta itu lebih banyak berkata, ikutlah diriku, ikutlah teladanku, ikutlah kehebatanku. Itu nggak kontras dengan apa yang dikatakan Roh Kudus yang mengatakan ikutlah Yesus, dan Yesus yang didemonstrasikan adalah Yesus yang selalu memikul salib, Yesus yang katakan yang mati, yang membawa tubuhnya. Itu ya. Jadi kalau misalnya kita mau bicara hidup bagi Yesus, jelas kita harus sangkal diri, hidup bagi Yesus. Nah, ini. Nah, ini apa yang dilakukan Tuhan, ini ada juga ya tension ya. Tuhan memberikan kita dua hal ya untuk mematikan kedagingan kita. Dua hal, mematikan dengan secara kita aktif, kita bisa dengan aktif ya mematikan dosa kita, mematikan segala yang namanya sesuatu yang membuat kita jatuh dalam dosa. Kita misalkan contoh ya, misalkan kita bisa mematikan, misalkan kita
hawa nafsu di dalam seksual, hawa nafsu di dalam, kita bisa aktif. Tetapi Tuhan juga pakai cara yang kedua yang kita harus terima, yaitu dengan penderitaan. Ya, dengan penderitaan. Kita terus berdosa, terus berdosa, terus berdosa. Kita nggak bisa lepas dari dosa itu. Maka Tuhan akan pukul, dan ketika Tuhan pukul itu sakit, penderitaan. Supaya apa? Supaya kita lepas dari kedagingan. Oke, dalam hal ini Tuhan pukul supaya kita lepas dan terus bergantung kepada Tuhan. Oke ya. Nah ini saya dapat ini dari Sinclair Ferguson, sangat bagus sekali. Bapak Ibu tahu minyak di Harun, boleh kita lihat Mazmur 133 ya. Ini jadi lagu juga ya. Tapi secara teologis dijelaskan oleh Sinclair Ferguson dengan sangat indah bagaimana kita berpartisipasi dan juga mengimitasi Yesus Kristus. Mazmur 133. Boleh kita baca bergantian, saya pertama. Kita bergantian sampai ayat ketiga. Mazmur 133, nyanyian Ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun ayat kedua. Seperti embun Gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab di sanalah Tuhan memerintah berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Sinclair Ferguson mengatakan itu Imam Harun itu basah kuyup, diurapi dari atas sampai bawah, sampai tubuhnya untuk dipersiapkan melayani Tuhan. Maka sama, Sinclair Ferguson mengatakan kalau Yesus Kristus itu adalah imam besar agung, the greater Harun, lebih besar daripada Harun, dia masuk ke ruang maha kudus Allah, dan dia juga dikuduskan, dia dipersiapkan, dikuduskan ya saya katakan, karena dikuduskan, artinya dia diminyaki, diurapi. Sama, kalau Yesus diurapi, dia sebagai kepala daripada gereja, maka demikianlah kita sebagai tubuh gereja, tubuh Kristus, gereja sebagai tubuh Kristus, demikianlah kita juga menikmati berpartisipasi dalam pengurapan. Dan dalam pengurapannya Sinclair Ferguson menjelaskan kepada kita, itu bukan mengurapi di dalam urapi kesenangan, tetapi kita juga diurapi untuk menerima yang namanya penderitaan, menerima yang namanya segala penderitaan atas nama Yesus Kristus. Itu wajar, berpartisipasi, kita nggak bisa lepas daripada itu. Supaya apa nanti? Yang terakhir ini adalah bicara tentang nantinya kamu akan berbahagia. Kenapa? Karena ini juga dikutip oleh Pak Tama di dalam khotbah yang kemarin dikatakan, kalau kamu ikut menderita bersama dengan Kristus, itu menandakan roh yang mulia. Artinya roh kudus itu hadir di dalam hidup kita. Tanda ya, tanda orang percaya. Tanda orang tersebut dipenuhi roh kudus adalah dia siap menderita demi nama Tuhan. Ini patternnya. Ini yang katakan hidup semakin dikuduskan. Lihat ini hidup semakin dikuduskan, berarti hidup semakin berpartisipasi mengikuti Yesus. Dipersatukan di dalam hal ini. Oke, ini kesimpulan. Saya bacakan saja. Pengudusan bukan pertama-tama usaha moral manusia, saya bicara itu tentang lahiran baru, melainkan partisipasi dalam kehidupan Kristus melalui persekutuan dengannya. Kristus adalah manusia sempurna yang menjalani kehidupan kudus. Bagi umat ini adalah active obedience, seluruh ketaatannya, berarti aktif dan passive obedience, bukan hanya kematiannya saja dikerjakan demi keselamatan mereka. Oleh karena itu sumber pengudusan orang percaya bukanlah kemampuan diri, melainkan kehidupan Kristus yang dibagikan kepada mereka melalui persekutuan dengannya. Kedua, maka Roh Kudus mengambil apa yang telah Kristus sudah kerjakan, sudah capai, dan menerapkan secara progresif ya, nggak sempurna, kita bukan Wesleyan, dalam hal hidup orang percaya. Semakin Roh Kudus memimpin seseorang untuk memandang Kristus dengan imam, semakin ia diubahkan menjadi serupa dengan Kristus. Karena Kristus adalah gambar Allah yang sempurna, maka pengudusan adalah proses yang dipulihkan menjadi gambar atau manusia yang sejati. Manusia yang kembali mencerminkan gambar Allah sebagaimana dirancang sejak semula. Itu siap menderita bagi Kristus.
Itu kesimpulannya, berharap Bapak Ibu bisa melihat proses dari awal sampai akhirnya bagaimana kita berpartisipasi di dalam kodrat ilahi Allah sesuai dengan di dalam surat Petrus itu. Silakan jika Bapak Ibu ada pertanyaan di dalam pembahasan PA pada malam hari ini. Silakan Pak Ginting. Tadi Bapak kan itu ada didai dan tidak. Itu Already but not yet apa ya? Buat kita gereja pada saat ini ataupun umat Tuhan pada saat ini ya, itu kita sudah sekarang posisi kita berarti ada di dai itu. Didai maksudnya di Itu Pak yang tadi Bapak bilang itu belum sempurna. Oh, karena ya, masih kita di antara Pak. Kita di antara dengan tension musuh di sini. Kristus kan? Ya, kita di already but not yet. Nanti pada eskatologi itu yang tidainya itu. Ya, nanti ketika Kemenangan Yesus datang itu. kembali. Oh ya. Ketika Yesus datang kembali, kita benar-benar bersuka cita. Berarti kita sekarang di didainya ya Pak ya? Kita di antara Pak, jangan di antaranya, di ya? antara. Kalau gini, kalau sebelum D-Day ya, ini bayangkan World War ya, Pak Gini mungkin mengerti juga World War. Kita lawan Hitler tuh nggak bisa. Kenapa? Terlalu powerful, terlalu hebat. Sekutu tuh nggak bisa. Sampai akhirnya tentara sekutu tuh punya celah ya, dikatakan tahun 1944 ketika dia mendarat satu pantai dan perang dan menang, itu kemampuan Hitler sudah hancur. Maka prajurit-prajurit yang kecil-kecil ya, kecil-kecil tuh bisa menghancurkan prajurit Jerman yang lain-lainnya. Ngerti ya? Dulu tuh nggak bisa. Moralnya sudah jatuh, moralnya sudah nggak bisa. Ini terlalu overpower. OP ya, overpower. Sudah bisa, nggak bisa. Sebelum ini sama, kuasa iblis tuh terlalu powerful dan tidak mungkin orang Kristen biasa, orang Kristen ini nggak bisa mengalahkan, nggak bisa. Sama sekali nggak bisa. Baru akhirnya dilucuti, dihancurkan, maut sengatnya sudah dihancurkan, baru kita bisa mengalahkan dosa. Tentu dengan pertolongan Roh Kudus ya, kita katakan dalam hal ini. Kita dimampukan menang di dalam tension antara daging dengan roh itu Pak. Itu hidup di antara, masa antara. Nanti setelah Yesus Kristus datang kembali, kita nggak usah pikirin tension itu. Kita pasti pilih yang namanya hidup dalam roh. Begitu Pak. Terima kasih Pak. Maka Roh Kudus tuh memampukan kita, menguduskan kita supaya kita sekarang hidup kudus, dipisahkan loh, dipisahkan buat Tuhan. Buat nantinya Kristus datang kembali, kita siap gitu menerima dia. Seperti itu. Oke, ada lagi pertanyaan? Silakan, Saudara Clay. Thank you, Ko Peter. Saya ingin bertanya, sebenarnya ingin mengklarifikasi aja secara sistematik ini benar nggak? Berarti secara sistematik active obedience-nya Kristus itu, passive obedience-nya Kristus itu melunasi, apakah ini benar ya? Betul. Apakah ini melunasi kita dari utang-utang dosa, sementara active obedience-nya Kristus itu menguduskan kita dengan kekudusan, active obedience-nya Kristus itu yang menjalankan kekudusan Allah itu menguduskan kita juga sehingga kita bisa mendapatkan kehidupan yang kekal. Apakah itu benar? Jadi kebenaran lah. Kebenaran Kristus diberikan kepada kita, ya kita bisa begini. Contoh gini ya, contoh ya. Misal Clay punya hutang 1 triliun. Terus ada yang bayar. Oke kan? Bayar ya, lunas. Itu passive obedience. Berarti orang itu menanggung penderitaan bayar 1 triliun itu. Oke ya. Tapi nggak serta-merta Clay itu masuk ke dalam istana raja. Nggak bisa dong. Ngerti ya? Kamu di dalam passive obedience hanya lepas dari hutang. Untuk bisa masuk ke dalam yang namanya istana raja, kamu punya akses, kamu perlu yang namanya kebenaran. Lu siapa? Gitu. Bisa masuk ke dalam istana raja. Nah, kita bukan siapa-siapa. Tapi karena kita berpartisipasi dengan Yesus Kristus, kita diizinkan masuk. Dan bagaimana kita berpartisipasi, itu adalah Roh Kudus yang mengaplikasikan kepada kita, bikin kita union with Christ. Nangkep? Nah, kenapa kita bisa masuk ke dalam kerajaan Allah? Bukan karena kita hebat, karena kita union with Christ bersama dengan Kristus. Dan siapa yang mengaplikasikan union with Christ itu? Roh Kudus. Oke? Bisa menangkap?
Ada pertanyaan lagi? Ini temanya cuma satu, roh yang menguduskan kita, tapi proses menguduskan itu panjang ternyata. Sebenarnya ada dua, Sidney Ferguson sangat baik, bukunya sangat baik, karena dia sangat sistematik teologi, dia sangat lincah di dalam membawakan doktrin ini dengan sangat baik lah. Tuntas. Dan menyulitkan bagi saya untuk membaca, karena baca semua akhirnya. Oke, ada pertanyaan lagi? Silakan. Udah kada? Oke. Tidak kada, kita tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, sekali lagi kami mengucap syukur Tuhan boleh memberkati kami, Tuhan berikan kami gereja. Kami bersyukur atas anugerah daripada Tuhan. Dan kami mengucap syukur karena di dalam gereja ini kami membicarakan bukan pekerjaan manusia, tetapi pekerjaan Allah Roh Kudus yang mengaplikasikan kebenaran Kristus, menguduskan hidup kami, sehingga kami boleh hidup kudus di hadapan Engkau. Kami sadar kami hidup kudus bukan karena kami layak dan mampu, tetapi karena pekerjaan Kristus yang terlebih dahulu. Sehingga kami melalui pertolongan Allah Roh Kudus boleh berpartisipasi bersama dengan Kristus. Tuhan tolong kami untuk tidak menyombongkan diri, tolonglah kami untuk bersandar kepada Engkau, sehingga dalam pengudusan kami pun juga semakin lama semakin serupa dengan Kristus. Dan ajarlah kami ketika kami hidup membawa Kristus setiap hari, biarlah kami sadar untuk membawa Kristus di dalam kematiannya, yang artinya kami siap memikul salib, kami siap untuk menyangkal diri, sehingga hidup kami semakin memancarkan hidup Kristus. Terima kasih ya Bapa, biarlah kami juga semakin diperlengkapi, dan biarlah kami juga mengajak rekan-rekan kami boleh ikut di dalam PA ini, sehingga masing-masing kami pun boleh bersyukur karena anugerah Tuhan yang Tuhan limpahkan di dalam gereja ini. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara, karena Tuhan terus memimpin kami, menguatkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.